Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Di awal daripada tahun 2021 ini kita akan kembali berjumpa dengan seri pengajaran firman Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa di Desa Kembe 1 Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Kami bersyukur bahwa di tahun 2021 harapan saya Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat ya, dan diberkati oleh Tuhan, karena kita terlalu percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan sumber damai sejahtera itu akan menguduskan kita seluruhnya, baik roh kita, baik jiwa kita, bahkan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai informasi bahwa dari tanggal 31 bulan Desember sampai hari ini tidak ada siaran atau live streaming atau seri pengajaran firman Tuhan, karena puji Tuhan saya mengalami sakit, yaitu demam berdarah dan sekaligus COVID-19, dan kritisnya di tanggal 31 malam di situ, dan puji Tuhan dalam tempo 5 hari kemudian ya saya bisa kembali dipulihkan oleh Tuhan dan kemudian isolasi mandiri selama 1 bulan. Dan hari ini kita kembali berjumpa. Banyak hal yang bisa saya dapatkan dari pengalaman di mana saya mengalami krisis. Ya, tadinya kalau orang normal itu trombositnya paling bawah tuh 150.000. Tapi ketika saya diserang pada tanggal 31 dan tanggal 1 itu tinggal 29.000. Dan itu terjadi krisis yang luar biasa, sehingga dokter sarankan harus disiapkan untuk bisa dirujuk ke rumah sakit RSU di Malalayang, dan siapkan 10 orang dengan darah B yang akan diambil plasmanya untuk kemudian ditransfusi kepada saya. Tapi puji Tuhan, pada besoknya ternyata trombosit mengalami kenaikan kembali dari 29.000 dia menanjak 33.000, kemudian dia 45.000, dia menanjak 65.000, dan puji Tuhan pada hari yang keempat itu menjadi 116.000, sehingga di situ dapat dirujuk untuk saya bisa dapat meninggalkan rumah sakit dengan kondisi bahwa tes antigen yang terakhir itu negatif. Puji Tuhan hari ini kita bisa ketemu kembali, dan tema yang saya sudah siapkan pada tanggal 31 Desember itu dengan tema Immanuel, Allah menyertai kita, dan itu merupakan tema nasional dari PGI dan KWI dengan judul mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan kita akan bahas tema ini, kita akan baca ayat pokok kita di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai 23 dengan tema Immanuel, Allah menyertai kita. Demikian bunyinya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian pembacaan tema kita dengan judul Immanuel, Allah menyertai kita. Dan ini harapan kita juga bisa digenapi, bisa diwujud nyatakan dalam kehidupan kita, dalam kita menyongsong tahun 2021, dan kita sudah ada di tahun 2021 pada bulan yang kedua, di bulan Februari ini. Saya percaya kuasa Immanuel, kehadiran Immanuel tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Baik saudara, kita akan mulai membahas tema ini. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita tahu ya, dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sebab itu di sini bahwa manusia diciptakan itu serupa dan segambar atau menurut gambar rupa Allah atau sesuai dengan citranya Allah atau image-nya Allah. Dan firman berkata manusia itu adalah keluarganya. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu menjadi keluarganya dan menjadi anak-anaknya. Yang jelas saudara lihat di sini, sebelum manusia jatuh dalam dosa, maka status manusia yang pertama dalam hal ini diwakili oleh Adam dan Hawa itu mereka menjadi keluarga Allah dan juga menjadi anak-anaknya.
Untuk jelasnya kita bisa baca dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan ini, saudara, perhatikan. Anak Enos, anak Set. Anak Adam, anak Allah. Jadi Allah, itu Adam adalah anak Allah. Kemudian Set itulah anak Adam. Dan Enos itu adalah anak Set. Ya, demikian firman Tuhan dengan jelas sekali menulis bahwa Adam itu anak Allah. Berarti kalau Adam anak Allah, berarti Adam itu adalah keluarganya Allah. Dan juga kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1, 2 dan 4 itu juga jelas menjelaskan bahwa ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, ayat yang kedua, maka anak-anak Allah melihat. Jadi ada dua kelompok di sini. Ada yang anak-anak Allah, bahwa juga ada anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Jadi jelas di sini kita melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia itu ada yang kelompok dari manusia, tapi di sini jelas bahwa keturunan Adam itu adalah menjadi anak-anak Allah, itu menjadi keluarga Allah. Sebab itu Tuhan sering bergaul dengan mereka sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tuhan sering datang ke Taman Firdaus untuk bergaul dengan mereka, bercengkrama, berbicara langsung, berhadapan-hadapan dengan mereka, karena mereka hidup di dalam kemuliaan Allah. Ya, sebab itu saudara, saya tidak tahu berapa lama panjang waktunya sebelum mereka jatuh dalam dosa. Karena itu masih waktu yang kekal, disebut dengan aion, bukan kronos lagi, tapi aion yang kekal. Tapi sesudah manusia jatuh dalam dosa, maka waktu dibatasi menjadi kronos. Dan itu kita lihat asal kata dari kronologi, dan sudah menjadi timeline untuk berlaku bagi setiap kehidupan manusia. Makanya sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan dan manusia itu bergaul intim sebagai bapa dan anak. Saudara perhatikan, berbicara langsung muka dengan muka, berhadapan-hadapan, sehingga Tuhan sering datang bergaul dengan keluarganya, sehingga terus ada kedekatan, ada keintiman. Dan Tuhan juga, ya, hati yang paling kudus dan mulia dan sempurna, dia tidak mau bahwa hasil ciptaan yang merupakan keluarganya itu bisa terpisah dengan dia. Dia selalu datang untuk bisa mendekati dirinya, untuk berintim-intim dengan manusia. Dan di sini kita tahu bahwa malaikat itu bukan keluarga Allah. Mereka adalah roh-roh yang melayani Bapa dan anak-anaknya. Ya, melayani kita sebagai anak-anaknya. Pada saat itu mengalami Adam juga dan Hawa sebagai anak-anaknya. Itu tertulis dalam surat Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan Ibrani pasal 2 ayat yang ke-16. Kita bisa lihat ayatnya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, malaikat ya, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat pasal 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Kenapa? Karena merupakan keluarganya dan manusia itu merupakan anak-anaknya. Jelas saudara? Sebab itu waktu malaikat jatuh tidak ada proyek yang namanya keselamatan. Tetapi ketika manusia jatuh, maka Tuhan sudah merancangkan untuk bisa menyelamatkan umat manusia lewat cara yang sangat luar biasa. Banyak ayat yang ditulis seperti itu. Dan saya senang kita angkat dari ayat 1 Korintus pasal 6 ayat yang ketiga. Jelas sekali dikatakan di sini, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Oh, kita ya, anak-anaknya akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Luar biasa, banyak referensi ayat tapi kita nggak baca semua. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, maka manusia kekurangan atau kehilangan kemuliaan Allah. Kalau terjemahan yang lain, saya lihat itu kekurangan, fall short, kekurangan. Kalau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, itu kehilangan. Kalau kekurangan berarti ada sisanya. Tapi kalau kehilangan berarti zero, artinya nol kemuliaan Allah. Ya, demikian bunyi surat Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terjemahan yang lain berkata bahwa, ini terjemahan King James Version, itu for all have sinned and fall short of the glory of God. Ya, jadi kekurangan kemuliaan Allah, masih ada sisanya. Kemudian akibat daripada dosa itu, sehingga harus terpisah manusia dengan Allah sebagai satu keluarga.
Ya, dan betul-betul Tuhan sangat sedih dan menyesal akan semua peristiwa yang terjadi itu. Dan kita bisa lihat itu di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, ayat itu sudah sangat terkenal sekali. Itu berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu atau kesalahanmu. Dia yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Jadi kejahatan dan dosa dan pelanggaran itu menyebabkan kita terpisah dari Allah. Tuhan ingin bersatu terus senantiasa dengan keluarganya. Tapi apa daya, karena dosa masuk dalam kehidupan manusia, maka kita terpisah dengan sendiri dari Bapa kita yang di sorga. Kita bisa juga lihat ayat yang selevel atau yang relevan, itu adalah di dalam surat 2 Tesalonika, pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Dosa, pelanggaran dan kejahatan membuat kita menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dan satu hal yang sangat ditakuti oleh Bapa kita di sorga, itu dipisahkan atau dijauhkan dari hadiratnya dan dari kemuliaan kekuatannya. Sehingga akhirnya kita tidak berdaya dan kita hidup sangat memprihatinkan. Selanjutnya kita bisa melihat di sini sikap daripada Tuhan, dia menyesal. Dan dalam hal itu memilukan. Dan dalam terjemahan yang lama dikatakan menduka citakan hatinya. Kalau kata memilukan itu dari kata pilu, itu artinya sedih sekali. Kenapa manusia tidak mengerti? Kenapa manusia tidak menjaga kemuliaan yang telah diberikan supaya senantiasa bisa bergaul dengan Bapanya di sorga? Tapi dia terkecoh, dia terperdaya oleh karena rayuan daripada si iblis. Maka akhirnya dia kehilangan kemuliaan dan tidak bisa lagi bergaul hidup bersama-sama dengan Bapa kita di sorga. Bergaul dalam satu keluarga, bisa berjengkrama, bisa menikmati hadirat dan kemuliaannya karena terpisah oleh dosa. Tapi ada hal lagi yang berikut adalah siap untuk menghadapi hukuman. Ya, sebab dosa itu menyebabkan hukuman dan firman Tuhan berkata dalam surat Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bisa lihat juga di dalam kitab Kejadian itu pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 6, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sering datang dengan sikap seperti itu. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan hadir juga di Taman Firdaus itu. Dan kita bisa baca ayat ini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati yang selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dia sangat sedih sekali karena perpisahan akan terjadi. Dia bisa bergaul bercengkrama selama ini untuk menyertai anak-anaknya, untuk bisa menolong, memelihara dan terus memperhatikan terus. Tapi sekarang terpisah karena dosa yang memisahkan antara manusia dan Allah, antara anaknya dan juga bapaknya. Dan yang sangat memerlukan hatinya adalah siap menerima hukuman, dipisahkan dari hadiratnya, mati total selama-lamanya, kekal selama-lamanya karena dosa. Haleluya. Sebab itu ini yang terjadi, saudara. Maka merusak hati daripada Allah itu sendiri. Bahwa Tuhan ingin menyertai kita bukan sesaat saja, tapi menyertainya sampai selama-lamanya. Kita akan masuk pada bagian yang berikut, B. Itu arti daripada kata Immanuel. Itu yang tertulis di dalam, ada 3 ayat yang tertulis di dalam Matius 1 ayat 23 di Perjanjian Baru, dan kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 dan pasal 8 ayat yang ke-8. Di situ ditampilkan bagaimana kata Immanuel terdapat di dalam 3 ayat ini. Dan teks Alkitab itu di dalam Matius 1 ayat 21 dan 23 akan menamakan dia Yesus dan Immanuel. Saudara perhatikan ya, ada 2 nama di sini. Kalau kita baca sesuai dengan ayat pokok kita,
Ya, tadi di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai 23. Yang pertama 21 itu menamakan dia, malaikat datang dan berbicara kepada Yusuf dalam mimpi bahwa engkau harus menamakan anak yang lahir itu dari kandungan Maria itu adalah Yesus, dan dia akan menyelamatkan semua umat manusia. Kemudian dalam ayat yang ke-23 bahwa menamakan dia adalah Immanuel. Coba kita angkat lagi. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan kemudian Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Nah, saudara perhatikan di sini ada dua nama yang diberitahukan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf untuk memberikan bayi yang lahir nanti. Itu dua nama. Yang pertama, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ada dua nama di sini, saudara. Apakah Yesus? Pertanyaannya, atau Immanuel? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu dari kata bahasa Yunani Eseus itu adalah nama diri atau pribadi daripada Yesus itu sendiri, atau disebut dengan personal name. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut dengan ya, Yeshua. Itu Ibrani. Itu adalah dari kata Yahweh atau Tuhan penyelamat. Nah, sebab itu di sini ini adalah nama person atau nama pribadi. Tapi Immanuel adalah nama dan gelar dari Yesus dari kata Ibrani Immanu dan El. Ya, sudah bisa lihat di teksnya. Jadi Immanuel adalah nama gelar. Kalau Yesus atau Yeshua itu adalah nama pribadi atau nama diri atau personal name, ya. Tetapi Immanuel itu adalah nama gelar yang diberikan kepada Yesus yang berasal dari kata Ibrani dari dua kata Immanu dan El. Nah, ini terurai seperti ini. Im itu dalam bahasa Ibrani artinya menyertai, dan new itu kata kita, jamak. El itu adalah dari kata Eloah atau Elohim. Berarti Immanuel ialah Allah dengan kita atau Allah menyertai kita. Sebab itu kembali proyek ini dihidupkan oleh Bapa di sorga supaya hubungan yang terputus pada masa lalu 4.000 tahun yang lalu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka terjadi pemisahan yang membuat hati Bapa kita itu sangat pilu dan sedih karena perpisahan terjadi dan manusia juga harus mengalami hukuman akibat dosa yang dibuat ya di Taman Firdaus itu. Nah, harapan saya sudah bisa mengerti seperti ini. Jadi gelar Immanuel yang diberikan kepada Yesus berhubungan dengan keunikan pribadinya. Ya, kalau kita melihat secara teologis atau kristologi bahwa Yesus adalah Allah. Itu jelas dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan itu pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapakah firman itu? Yesus itu disebut dengan firman. Dan kemudian ayat yang 14. Kita bisa lihat 14. Berhubungan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Allah menjadi manusia. Dan dia diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi firman yang juga adalah Allah dan firman ya berinkarnasi, menjelma jadi manusia. Jadi sudah lihat di sini keunikan dari Immanuel artinya dia adalah Allah dan dia juga di dalam dia juga adalah manusia. Sebab itu ditulis di sini yang disebut dengan ya Allah manusia atau katakanlah manusia Allah. Itu jelas tertulis juga di dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, kita bisa melihat ya. Supaya kita jangan bingung karena memang pribadi Yesus ini unik sekali sehingga banyak sekali ya membuat berapa golongan itu tidak bisa menerima bahwa Allah jadi manusia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ya. Walaupun
ya terjemahan yang lebih pas itu dalam ILT atau Indonesia Literal Translation atau New King James Version, itu dikatakan yang walaupun ada dalam rupa Allah. Jadi keberadaan Yesus itu dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Allah. Kemudian ayat yang ketujuh, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya berarti Allah dan manusia. Jadi Yesus ya dalam proyek Immanuel itu, saudara perhatikan, Allah dan juga menjadi manusia. Allah dan manusia, itu keunikannya saudara. Allah statusnya tidak bisa akan berubah ketika dia jadi manusia. Dan di sini juga pada bagian yang lain dikatakan, dan Yesus itu juga, gelar Immanuel itu artinya juga dia adalah manusia dan Allah. Kalau tadi Allah dan manusia, maka ini adalah manusia dan Allah. Dan kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-9, itu ayat yang kelima. Jelas di situ kita bisa melihat ada dua bagian. Satu sebagai Allah dan juga sebagai manusia, dan ini manusia dan Allah. Dikatakan di sini sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi terlahir sebagai seorang manusia. Jadi inilah disebut dengan manusia. Dari ayat ini saudara perhatikan status daripada Yesus adalah manusia. Sebab dia lahir dari seorang ya perawan ya dari kandungan seperti manusia pada umumnya. Kemudian dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Berarti bagian ayat ini itu menyatakan bahwa Yesus juga adalah Allah. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dari satu ayat ini jelas menjelaskan kepada kita ada dua posisi Yesus. Yang pertama sebagai ya manusia dan yang kedua sebagai Allah. Maka disebut dengan manusia dan Allah. Pada ayat yang tadi Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 itu adalah Allah dan manusia. Allah jadi manusia, tapi dalam ayat ini juga itu menyatakan bahwa Yesus itu juga adalah manusia dan Allah. Ini yang unik saudara. Pribadi ini tidak pernah ada satupun tokoh manusia yang pernah terlahir di jagat ini yang punya keunikan yang seperti ini. Allah dan manusia, dan kemudian di dalamnya manusia dan Allah. Kita bisa lihat juga dalam ya surat Roma pasal 9 ayat yang kelima. Demikian bunyinya, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Ini keturunan bapak leluhur, berarti keturunan dari Abraham ya. Yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ini ayat ini menyatakan bahwa Yesus adalah manusia. Kemudian yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Berarti di sini ayat ini menyatakan dua ya pribadi Yesus. Satu sebagai manusia dan yang kedua sebagai apa? Allah. Ini keunikan daripada ayat ini dan juga ada ayat-ayat yang lain. Tapi saya lanjut saudara. Inilah keunikan daripada Yesus yang diberi gelar Immanuel. Jadi berarti Allah ada di tengah-tengah manusia dan Allah berbicara itu sebagai manusia. Kemudian juga manusia dapat berbicara dengan Allah lewat satu pribadi yang namanya Yesus. Sebab itu dia jadi perantara saudara. Kalau kita mau lihat Allah, lihat Yesus saja. Karakternya, ya rencananya, semua apa yang dikatakan itu adalah Bapa. Sebab dia merupakan wujud nyata dari Allah yang tidak kelihatan. Dalam surat Kolose pasal yang pertama katakan seperti itu. Jika kita melihat Allah yang tidak kelihatan di sorga, lihat Yesus saja yang jadi manusia itu, maka dia merupakan perwakilan dari Allah. Dan juga kita bisa melihat bahwa bagaimana di hadapan manusia Allah, Yesus juga bertindak sebagai seorang manusia yang mewakili umat manusia pada umumnya. Demikian kata firman Tuhan yang demikian. Sebab itu saudara, kita akan masuk pada bagian yang berikut adalah mengenai penggenapan daripada nubuatan. Sebab sebelum segala sesuatu terjadi penggenapan ini, semua telah dinubuatkan pada jauh-jauh tempo. Bahkan ada 4.000 tahun yang lalu, ada 2.000 tahun yang lalu, bagaimana kehadiran ya satu pribadi yang namanya Yesus. Dan dia diberi gelar Immanuel. Kita akan lihat pada bagian yang pertama dari penggenapan nubuatan.
Itu nubuatan dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Ini engkau itu adalah ular, yang saat itu adalah iblis. Antara keturunanmu, antara benihmu, pada terjemahan yang lain, dan benihnya atau keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Di sini bicara bagaimana Yesus menghancurkan iblis di Bukit Golgota di atas kayu salib. Dia tersalib di antara langit dan bumi. Itu sebagai perantara antara manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan kita tahu persis bahwa Yesus dihancurkan di kayu salib. Kaki dipaku, tangan kaki dipaku, lambung ditombak. Dan ini merupakan nubuatan mengenai Yesus. Ia akan datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan semua umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa dari moyang kita Adam dan Hawa. Sebab itu di sini dikatakan oleh Bapak Gereja nama Irenaeus dikatakan sebagai proto euangelion. Itu dalam bahasa Yunani, proto euangelion. Dalam bahasa Ibrani itu besorat harisona. Dalam istilah Latin disebut dengan proto evangelium yang artinya Injil yang pertama. Injil yang pertama atau kabar baik yang pertama di mana Allah menyatakan tentang rencana keselamatannya melalui Yesus Kristus. Dan kurun waktunya ketika Tuhan berbicara kepada perempuan itu, dalam hal ini Hawa dan Adam, itu kurun waktunya sampai dengan penggenapannya kurang lebih 4.000 tahun sebelum Kristus. Sangat panjang waktunya. Ya, tapi nubuatan tetap digenapi. Itulah yang disebut dengan nama nubuatan yang ilahi, nubuatan yang daripada Allah. Lambat atau cepat tetap pasti akan digenapi, karena setiap firman yang keluar dari bibir mulut Allah itu pasti tidak akan gagal, tidak akan kembali dengan sia-sia, pasti akan dilaksanakan dan pasti akan digenapi. 4.000 tahun saudara, nubuatan ini telah disampaikan. Dan itu Bapak Gereja katakan ini merupakan proto evangelium dalam bahasa Latinnya, atau proto euangelion, atau itulah Injil yang pertama yang disampaikan kepada manusia pada saat itu, bahwa ada juru selamat yang akan nanti menyelamatkan setiap umat manusia dari kejatuhan dosa. Kemudian kita akan melihat nubuatan yang kedua. Di dalam perjanjian yang lama itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Saudara perhatikan. Di sini Tuhan memanggil Abraham keluar dari tempat kelahiran di Ur Kasdim. Kemudian Tuhan ikat dengan perjanjian, dan kita tahu perjanjian itu ada 7 perjanjian. Dan kita akan membaca ya, perjanjian dengan Abraham itu perjanjian yang ke-7. Kalau perjanjian yang pertama itu saudara, bahwa dia akan, keturunannya akan menjadi seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati dia. Yang ketiga namanya akan masyur. Keempat dia akan memberkati, jadi berkat bagi banyak orang, banyak bangsa. Kemudian Tuhan akan memberkati siapa yang memberkati. Kemudian Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan yang ke-7, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu, dari keturunan Abraham ini nanti. Dan kita tahu di sini ayat Alkitab menjelaskan kembali lewat Paulus dalam surat Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-8 13 sampai 16. Dia katakan di sini, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Sebab itu Abraham diberitakan Injil. Ya, ini yang kedua, yang menyatakan kehadiran Yesus sebagai sang juru selamat untuk menyelamatkan semua umat manusia dari dosa. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini Galatia 3 ayat yang ke-8, dan kita lanjut pada Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 16. Karena ini perkenapan ini dijelaskan kembali oleh Paulus, karena Paulus seorang yang selalu mendapat ya revelation, dan dia juga mendapat penyingkapan, dan dia juga mendapat inspirasi. Dia adalah the revealer
of secret, perjanjian baru. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan jadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu, atau Roh Kudus merupakan meterai. Sebagai anak-anak Allah, kembali pemulihan yang terjadi harus lewat Yesus Kristus yang jadi tumbal untuk bisa mendamaikan antara manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Ini yang perlu kita ketahui. Dan lanjut ayat yang selanjutnya 15. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan satu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Ayat yang lanjut. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, bukan banyak orang, tapi mengarah kepada satu pribadi. Seolah-olah yang dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Atau Yesus, sang penyelamat itu. Ya, jelas saudara. Ini merupakan nubuatan. Dan kemudian kita lihat di sini, ini adalah nubuatan yang kedua. Yang menyatakan kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Dan pada saat Tuhan menyampaikan pernyataan ini, itu kurang lebih 2000 tahun sebelum Kristus. Tadi 4000, nubuatan yang kedua. Di dalam kitab Kejadian pasal 12 ini, itu kurun waktunya adalah sampai penggenapannya kurang lebih 2000 tahun. Kemudian bagian yang ketiga. Dari penggenapan nubuatan, ini dicatat dalam Injil Matius pasal yang pertama 23, merupakan penggenapan nubuatan dari Nabi Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, dan kurun waktu penggenapan itu adalah 740 tahun sebelum Kristus. Kita bisa baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-7 ayat ke-14, dan saya mau kasih tahu di sini berapa lama pun Tuhan yang bernubuat, Tuhan yang menyampaikan rencananya, semua tidak pernah akan gagal, pasti akan digenapi. Tidak satu ayat pun yang bisa gagal. Dan sudah bisa tahu bahwa dari tahun sebelum kita masuk pada milenium, ya, yang ketiga ini, itu semua nubuatan telah digenapi 75% dari tahun 2000. Dan ini sudah 21 tahun kemudian. Pasti banyak nubuatan sudah digenapi dan diperkirakan mungkin tinggal ya sekitar 3-4% yang belum digenapi. Dan banyak itu tertulis di dalam kitab Wahyu. Demikian bunyi daripada kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14, 750 tahun sebelum Kristus menggenapi nubuatan ini. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ini ayat yang pertama muncul kata Immanuel di sini. Dikatakan sesungguhnya seorang perempuan muda. Kalau di sini terjemahan lembaga Alkitab seorang perempuan muda, tapi terjemahan yang lain dikatakan seorang perawan atau the virgin, perawan, ya, yang belum pernah berhubungan dengan laki-laki, yang masih kudus hidupnya. Itu Tuhan pakai untuk bisa dapat ya mengandung Yesus yang dia lahirkan sebagai seorang anak laki-laki yang tidak ada cacat celah dan tidak ada dosanya. Dan ini adalah nubuatan yang disampaikan lewat Nabi Yesaya, dan 740 tahun kemudian digenapi oleh Yesus yang diberi gelar sebagai Immanuel, atau Allah di tengah-tengah kita, atau Allah beserta dengan kita, atau sebut dengan Allah menyertai kita, atau Allah ada di tengah-tengah manusia dalam rupa sebagai manusia, tapi kapasitasnya sebagai Allah. Luar biasa. Ini keunikannya Yesus yang datang, firman yang menjelma, berinkarnasi jadi manusia. Haleluya. Kita masuk pada bagian yang berikut, bagian yang ketiga. Dikatakan penyertaan Tuhan adalah kekal. Saudara lihat, Tuhan punya rencana kekal. Karena dia tidak mau berpisah dengan anak-anaknya, dengan keluarganya.
Sebab itu ketika manusia jatuh dalam dosa, ini adalah upaya daripada Bapa kita untuk senantiasa hadir di tengah-tengah keluarganya, hadir di tengah-tengah umatnya, hadir di tengah-tengah anak-anaknya, supaya dia tahu persis bahwa kita akan tidak mampu membawa hidup ini kita, karena hidup ini banyak tantangan, pergumulan dan masalah. Sebab itu dikatakan di sini bahwa kehadiran Yesus Kristus sebagai Immanuel membuktikan Allah tidak membiarkan manusia itu sendirian bergumul melawan dosa dan masalah hidupnya. Dia tahu pasti akan kalah. Kita tidak bisa akan bertahan. Dan kita pasti kalah. Sebab itu dia tahu, dia sedih ketika jatuh dalam dosa. Aku mau menyertai engkau, memberikan engkau kemampuan. Supaya engkau tidak pernah bisa gagal. Engkau tidak bisa akan kalah. Engkau akan terus bisa bertahan. Sampai mencapai tujuanku. Itu Tuhan inginkan hal itu terjadi buat kita semua. Sebab itu dia di sini, dia rancangkan proyek ini. Yesus dia datangkan sebagai Immanuel. Supaya hadir tengah-tengah kita sebagai Allah yang adalah wujud manusia. Untuk senantiasa membantu kita, menolong kita, ya, karena dia tidak akan membiarkan kita melawan dosa dan masalah, tapi dia datang dalam rupa manusia untuk menolong kita mengatasi semua masalah kita. Ini adalah tanggung jawab dia sebagai Bapa yang kekal. Haleluya. Yang berikut, pernyataan Allah hadir tengah-tengah manusia itu dengan cara, ada 6 cara, saudara. Ketika sudah terpisah, maka Bapa berusaha hadir di tengah-tengah manusia yang sebagai keluarganya dan anak-anaknya. Dan kita lihat ada 6 cara itu, yaitu yang pertama, ketika sudah terpisah, tidak bisa berhadapan-hadapan muka dengan muka, maka mediatornya, supaya manusia bisa ketemu dengan Bapanya, dengan Allahnya, harus bikin mesbah. Ya, mesbah itu batu yang disusun kurang lebih tinggi, ya, sekitar 1 meteran atau 1,20 meter. Itu besarnya tergantung apa yang mau dikorbankan. Ya, kalau dikorbankan burung tekukur dan burung merpati kan kecil. Tapi kalau dikorbankan domba atau kambing agak lebih besar. Tapi kalau lembu sapi itu pasti besar. Dia harus bikin ya mungkin 3 meter kali 3 meteran. Ya seperti itu. Nah, ini caranya bagaimana manusia bisa ketemu dengan Tuhan. Sebab itu di sini kita dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 2 sampai 7 kita tahu peristiwa ini Kain dan ya sesudah masuk dalam dosa, maka Adam dan Hawa melahirkan anak yang tertua namanya Kain, dan dia adalah ya petani. Kemudian anak yang kedua namanya Habel, dan dia adalah profesi sebagai gembala, sebagai peternak, saudara. Dan dia diajar oleh orang tuanya. Setiap kali hasilnya ada ya pengucapan syukur, korban syukur yang dinaikkan. Sebab itu mereka buat mesbah, dan kemudian Habel mempersembahkan binatang di sana disembelih. Kemudian Kain mempersembahkan juga hasil dari pertanian yang terbaik tentunya. Tapi saudara, kita bisa melihat kalau dulu gambar saya sekolah minggu, itu persembahannya yang disampaikan itu asap daripada Habel itu naik terus ke atas, lurus ke atas. Tapi persembahannya Kain dari mesbahnya, dia melenceng, saudara. Dan kemudian panas hati Kain. Dan Tuhan hadir tengah-tengah mereka, dan Tuhan menegur Kain, Kain, kenapa engkau panas hatimu? Berjaga-jaga, kali bisa menantang engkau. Kalau tidak engkau akan jatuh. Tuhan hadir dan menuntun manusia supaya mereka jangan lagi melakukan hal yang salah, sehingga hukuman itu akan dijatuhkan lagi seperti itu. Makanya mesbah ini, dan kita tahu juga Noh juga mesbah. Ketika air bah surut, dia buat mesbah. Itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 20 dan 21. Kemudian Abraham juga, dia ketemu dengan Tuhan, dan itu lewat mesbah juga. Maka Tuhan berbicara kepada orang-orang tempo dulu sesudah jatuh dalam dosa. Kita tidak bisa lagi bergaul secara langsung, berhadapan-hadapan, face to face, muka dengan muka. Tapi ada mediatornya supaya Tuhan bisa hadir tengah-tengah umatnya. Maka Tuhan mengajari mereka, buat mesbah, bakar korban. Maka aku hadir di situ dan berbicara, mengarahkan engkau, memberikan petunjuk kepada engkau, menasihati engkau, ya, menegur engkau, membimbing engkau, supaya engkau terus akan mampu bisa berjalan terus untuk mengatasi semua masalah dan semua tekanan, semua pergumulan hidupmu. Maka aku ada bersama-sama dengan engkau. Luar biasa tanggung jawab daripada ya Tuhan ini atas pribadi. Dia sebagai Bapa yang kekal. Yang kedua, kita lihat di sini bahwa Tuhan menyertai umatnya, satu bangsa yang dipilih namanya Israel itu dengan tiang awan dan tiang api. Kita bisa baca dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat yang ke-18, 21, 22. Di situ bagaimana Tuhan membawa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Mereka mulai dari Sukot
Rameses kemudian bawa keluar, dan tiang awan, tiang api itu membuktikan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dikatakan seperti ini, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan yang di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat selanjutnya, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Sudah perhatikan? Jadi mereka tahu, lihat. Memang mereka tidak bisa melihat Tuhan langsung, tapi Tuhan ada di dalam tiang awan itu pada pagi hari. Dan kemudian saudara, itu menjadi satu payung raksasa yang bisa menaungi orang umat Israel, bangsa Israel yang kurang lebih mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir 3 juta orang. Itu jadi payung raksasa supaya sengat matahari di padang gurun yang begitu panas tidak bisa akan menyakiti mereka. Dan mereka bisa melihat ada penyertaan Tuhan, ada naungan Tuhan, ya, ada pertolongan Tuhan di tengah-tengah mereka. Itulah hati Bapa yang sesungguhnya. Maka Tuhan yang mengatur semua ini. Haleluya. Dia bertanggung jawab terus. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam depan tiang awan untuk memayungi mereka pada sengatan matahari pada siang dan pada malam hari. Itu juga menghangatkan suasana udara pada malam hari yang dingin kering di padang gurun sana. Itu saudara luar biasa dinginnya. Tapi mereka juga bisa melihat ada lampu penerangan raksasa yang bisa menuntun jalan mereka. Sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam terus. Dituntun oleh Tuhan sendiri dalam bentuk tiang awan, tiang api. Itulah bukti Immanuel. Penyertaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Karena Tuhan tahu kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita dapat berjalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Karena dia tahu kemampuan manusia sangat terbatas sekali. Haleluya. Kita bisa baca selanjutnya dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Inilah cara Tuhan menyertai umatnya. Perannya sebagai Immanuel di bangsa Israel pada waktu mereka dituntun keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Kemudian bagian yang berikut yang ketiga, itu Tuhan bilang bikin kemah suci atau tempat pertemuan yang disebut dengan tabernacle of meeting. Supaya di situ Tuhan juga bisa hadir dan berbicara dengan umatnya, bergaul dengan umatnya untuk mengarahkan umatnya, memberikan arahan, memberikan petunjuk, memberikan pertolongan, nasihat dan seterusnya saudara. Dan itu disebut dengan kemah suci atau tabernakel yang kemudian juga ada disebut dengan bait Allah yang dibuat oleh Salomo, kemudian dihancurkan Nebukadnezar dan dibuat kembali oleh Zerubabel. Dan juga kemudian direnovasi oleh Herodes. Dan bait Allah itu 70 tahun sesudah Yesus naik ke sorga. Juga dirata-tanakan. Dan kita bisa baca dalam kitab Imamat. Pasal yang ke-26 ayat 11 sampai 12. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam bentuk kapasitas sebagai Immanuel. Di tengah-tengah umatnya dari tempo dulu sampai hari ini. Tetap fungsinya, tanggung jawabnya sebagai Bapa yang kekal. Tidak pernah bergeser dari Bapa kita yang di sorga. Hanya kita saja yang selalu menjauhkan diri. Karena kita berbuat dosa maka kita akan terpisahkan. Tapi Tuhan selalu ingin berupaya mendekatkan diri kepada kita. Supaya betul-betul dia bisa mengasihi kita. Dan dia bisa berfungsi sebagai Bapa yang kekal. Mengayomi kita, melindungi kita. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu. Dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Ayat yang ke-12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Dan aku akan menjadi Allahmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Tuhan hadir. Tuhan menyertai umatnya. Dalam bentuk disuruh buat tempat pertemuan atau di tabernakel of meeting. Lanjut pada bagian yang keempat di sini. Nah di sini sudah lihat pertemuan-pertemuan dari 1.1 sampai 3 lewat mesbah, tiang awan, tiang api atau kemah suci, tabernakel atau bait Allah. Dan yang lebih luar biasa lagi, anaknya dikirim langsung. Yang Allah firman itu berubah, berinkarnasi jadi manusia. Inilah yang dimaksud Immanuel. Artinya Allah ada di tengah-tengah manusia atau Allah menyertai kita. Haleluya saudara. Dan sudah tertulis dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Ya, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti firman itu adalah Allah dan Allah yang menjelma jadi manusia. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, umatnya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya akan diberinya kuasa. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Saudara perhatikan. Yaitu mereka yang percaya
dalam namanya. Kehilangan status ini ketika kejatuhan dosa di Taman Firdaus. Tapi lewat Yesus yang menjelma jadi manusia, datang sebagai Immanuel, itu dia memberi kesempatan kembali untuk siapa yang percaya dalam namanya akan diberi kuasa untuk apa? Kembali dipulihkan menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat yang ke-13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi menerima Yesus sebagai utusan, menerima Yesus sebagai katakanlah juru damai, menerima Yesus sebagai juru selamat, dan sekaligus menerima Yesus, kita akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan prosesnya itu lihat ayat 13, harus diperanakan, harus dilahirkan kembali, bukan dari darah dan daging atau seorang manusia, cara manusia, tapi kita dilahirkan dengan cara Allah yang tertulis dalam Yohanes 3 yang kelima. Dikatakan Yesus berkata kepada Nikodemus saat itu, barang siapa, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Terima Yesus, diberi hak untuk kembali dipulihkan jadi anak-anak Allah. Tapi prosesnya untuk menjadi anak Allah harus lewat lahir kembali. Lahir seperti apa? Atau diperanakan bukan dari darah dan daging. Tolong perhatikan, atau cara manusia, kita lahir pertama adalah dengan darah dan daging. Tapi kalau kita tidak lahirkan kembali, maka kita bisa akan mengalami kematian yang kekal. Sebab itu dengan dikirimnya Yesus sebagai Immanuel, sekaligus sebagai juru selamat, membuka kesempatan buat kita supaya kita semua yang menerimanya siap masuk dalam proses untuk dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Maka dia akan menjadi kembali statusnya menjadi anak-anak Allah dan pewaris daripada rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Saudara, mari kita lanjut pada bagian yang berikut adalah yang kelima, bagaimana bukti penyertaan Tuhan sebagai Bapa kita di tengah-tengah anak-anaknya. Yang kelima, itulah Roh Kudus. Yesus setelah selesai melakukan penebusan, kemudian dia harus kembali ke sorga, dan dia katakan, aku tidak akan membiarkan kau sendiri yatim piatu, tapi aku akan kirim seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus akan menyertai kita, dan dia menyertai sampai kesudahan zaman. Itulah bukti penyertaan Tuhan yang kekal. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 20. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini bicara mengenai oknum Allah yang ketiga, itu Roh Kudus. Penolong yang lain. Sehingga Tuhan tidak akan biarkan kita sendiri, penyertaannya terus senantiasa melekat dengan kita. Itu adalah rencana dan upaya daripada Tuhan sendiri. Itulah kasih karunia saudara. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu. Immanuel, dan akan diam di dalam kamu. Ayat lanjut 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tapi oknum, yaitu lewat Roh Kudus. Yesus sudah kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan daripada Bapa, dan dia kirim Roh Kudus kembali untuk menyertai kita, fungsi sebagai Immanuel, dan dia di dalam kita dan menyertainya sampai kesudahan zaman. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ya, kemudian ayat lanjut, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi karena Yesus harus naik ke sorga. Tapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Ayat lanjut, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Satu hubungan yang luar biasa intimnya. Bukan di luar lagi, tapi Yesus katakan bahwa aku dan Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dalam bentuk apa? Roh Kudusnya yang ditaruh di dalam tiap hati manusia, karena kita sudah direformasi menjadi bait Allah yang kudus, dan Roh Allah diam di dalam hidup kita. Haleluya. Bagian yang keenam dari bukti penyertaan Tuhan yang kekal itu adalah tubuh dan darah Yesus. Maka kita lihat di sini Yohanes 6 ayat yang 56 dan 57. Ada rahasia yang luar biasa. Jadi 6 bukti penyertaan Tuhan, ya, dan penyertaan itu menyertai kita kekal selama-lamanya. Bukti bahwa dia tidak mau berpisah dengan keluarganya, dengan saudara dan saya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku
dan aku di dalam Dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya, ini perkataan firman Tuhan, artinya kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita lewat tubuh dan darah Yesus. Maka Dia ada dalam hidup kita, menyatu dengan tubuh kita lewat darah Yesus, maka Dia juga menyatu dengan darah kita. Haleluya saudara. Itu membuktikan satu hubungan intim yang tidak bisa dipisahkan oleh kondisi apapun juga. Walaupun Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dikirim, taruh dalam hati kita. Tapi juga tubuh dan darahnya juga akan menyertai kita. Nah, itu jaminan untuk kita bisa menikmati kebangkitan pada saat Dia datang pada kali yang kedua. Dan juga bisa menikmati hidup yang kekal. Sebab itu yang terakhir daripada poin yang kita akan bahas pada Ambar Romawi. Jaminan penyertaan Tuhan. Saudara, tadi secara teologis kita sudah bahas panjang lebar, kita sudah tahu dari poin pertama sampai poin yang ketiga Romawi. Sekarang poin yang terakhir pada poin yang keempat Romawi dikatakan di sini. Jaminan penyertaan Tuhan. Bagian yang ada dikatakan jika Allah beserta kita atau Immanuel, maka tidak ada yang perlu kita takutkan di dalam dunia ini. Itu harus kita yakinkan. Karena dengan kita lihat dengan cara Tuhan bagaimana menyertai kita. Ada 6 cara sehingga saudara gak usah takut. Bahwa mungkin kasat mata engkau tidak melihat, tapi Dia ada dalam engkau. Dan bentuk rohnya dan tubuh dan darahnya itu menjamin engkau. Baik untuk hidup yang akan datang, hidup yang sekarang ini, maupun juga hidup yang akan datang. Sebab itu dikatakan kepada keturunan Yakub, dikatakan di sini. Pada Yesaya 41 ayat 10 sampai 13 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kepada kemenangan. Haleluya, saudara bisa bilang amin. Ini jaminan kepada keturunan Yakub Israel. Sebetulnya ada pujian ini. Dikatakan, ku tidak takut sebab engkau besertaku. Haleluya saudara. Maka kalau engkau takut, engkau angkat pujian ini. Karena cara untuk menghalau ketakutan adalah membangun puji-pujian. Daud mengalami masalah di hari tuanya dalam Mazmur 71. Dikudeta oleh anaknya Absalom. Daud harus meninggalkan Yerusalem. Ya, kota Daud itu. Menyingkir supaya tidak terjadi pertumpahan darah atau perang saudara-saudara. Di antara anak yang mengikuti kepada Absalom dan juga kepada Daud. Daud mengambil sikap menyingkir. Tapi di hari tuanya. Kalau dikejar oleh Saul. Ya, dengan pasukan elitnya di bawah pimpinan panglima perang Abner bin Ner. Itu masih muda Daud. Tapi masa muda kurang lebih belasan tahun dia menjadi buronan. Dikejar-kejar. Tapi ini di hari tua. Harusnya dia mesti menikmati hari tua dalam ketenangan, ketentraman dan damai sejahtera. Tapi dikudeta kembali. Daud tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Daud tidak komplain kepada Tuhan. Tapi satu yang dilakukan adalah dia membangun puji-pujian. Dia menambah puji-pujian. Dalam Mazmur 71 ayat 14 dikatakan, pergumulan tambah, masalah tambah, tekanan tambah. Daud tidak stres, Daud tidak distres. Daud tidak menyalahkan Tuhan, Daud tidak menyalahkan diri sendiri. Daud tidak menyalahkan siapapun juga. Tapi cara bagaimana dia menghalau ketakutan, dia menambah puji-pujian. Tapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Ini satu cara yang luar biasa saudara. Kalau kita mengalami ketakutan, maka apa yang kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi ada cara Tuhan untuk kita bisa menambah puji-pujian. Seperti dikatakan, mulutku penuh dengan pujian. Haleluya. Itu pujian yang diangkat dari Mazmur 71. Buat Tuhan kaulah pengharapanku. Ku berharap hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku. Ya. Dan mau dikatakan. Ya, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu. Ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sikap Daud satu cara yang luar biasa saudara. Karena di mana puji-pujian dinaikkan,
maka hadirat Allah ada. Sebab Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Mazmur 22 ayat yang keempat dikatakan seperti itu. Kalau kau mengalami masalah, jangan kau stres, jangan kau bingung, jangan kau panik. Sehingga kau berkata persungutan keluar dari mulutmu. Kata-kata negatif keluar dari mulutmu. Bahkan mengutuk diri, jangan saudara. Bangun puji-pujian, lebih lagi tingkatkan puji-pujian. Persoalan tambah, masalah tambah, tekanan tambah. Bangun puji-pujian dan kita lihat ada kuasa yang bisa dihadirkan. Penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan untuk berikan kita jalan keluar dan menyelesaikan semua persoalan yang dialami. Sebab itu dikatakan kepada keturunan Yakub, jangan engkau takut. Dan pengalaman ini juga dari Daud sudah bisa lihat. Mazmur yang sangat terkenal dari Daud itu adalah Mazmur yang ke-23. Itu ada 6 ayat dari ayat 1 sampai yang ke-6. Tapi ayat ini luar sangat terkenal sekali. Dan saya senang kita baca pada ayat yang keempat saja dalam Mazmur yang ke-23. Kalau Mazmur yang ayat yang pertama, kalau Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku dan seterusnya. Tapi ayat yang keempat ini luar biasa, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Immanuel. Sebab engkau menyertai aku. Sebab engkau besertaku. Daud yakin bahwa peran Immanuel itu dari kekal sampai kekal, selama-lamanya Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita sendiri. Kalau kita mengetahui semua, maka kita menjadi orang yang berbahagia, orang yang betul-betul memiliki masa depan penuh harapan, orang yang selalu menikmati kemenangan demi kemenangan. Karena bukan kita yang hebat, tapi Tuhan menyertai kita. Seperti katakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Banyak pujian dari Mazmur ini, tapi sedang satu pujian yang sederhana. Dikatakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Peran Immanuel saudara. Sekalipun badai tofan datang menerjang, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Haleluya. Katakan, aku percaya. Ini jaminan dari penyertaan Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, saudara lihat. Mempercayai Tuhan bukan seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Tapi seperti apa yang Tuhan firmankan. Sesuai janji firman Tuhan kepada semua tokoh Alkitab yang pernah memiliki pengalaman, pernah mengalami Tuhan seperti ini. Ikuti cara mereka dan pasti kita akan berhasil. Kita akan menang untuk menghadapi semua masalah, persoalan, tekanan, apapun yang kita hadapi selama hidup ini. Sekarang yang sudah hadapi, lakukanlah contoh seperti orang-orang yang sudah menang di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tokoh yang kedua yang diangkat di sini adalah Paulus dalam pelayanan menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Dan itu ditulis dalam surat 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Luar biasa sekali. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berdiri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya. Lanjut ayat selanjutnya. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 5 kali saudara. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Lanjut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara yang palsu. Lanjut ayat 27. Ada banyak jerih, lelah, dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, bukan karena dia puasa, tapi tidak ada makanan saudara. Kerap kali aku berpuasa
kedinginan, dan tanpa pakaian. Itulah dialami oleh Paulus di dalam perjalanan pelayanannya. Tapi apa dia berkata? Dia berkata dalam Roma 8 ayat 35, 38 sampai 39. Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahaya atau pedang? Itu tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Berarti hubungan keintiman dia dengan Kristus. Penyertaan Immanuel itu senantiasa melekat dengan dia, menyertai dia, baik di dalam keadaan yang baik maupun keadaan tidak baik. Keadaan yang betul-betul dia bisa menikmati ketenangan, tapi keadaan di mana dia dianiaya, dia didera di dalam penjara yang tidak mengenakan pun, Immanuel tetap menyertai dia. Dan itu dia katakan statement ini di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Bagian yang terakhir sekali saudara, bahwa janji Tuhan bahwa dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Kalau dia di dalam kita, ada ayat yang paling hebat di sini. Oh, ayat yang luar biasa dalam Roma 8 ayat yang ke-31 dan 32 dikatakan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semua penderitaan, semua ancaman ya, semua tekanan atau semua hal yang buruk yang terjadi buat kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah di pihak kita. Immanuel menyertai kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Dan bahkan kita menjadi orang-orang lebih daripada orang-orang yang menang. Dan ayat selanjutnya pada 32 ayat yang paling hebat. Ia yaitu Bapa yang tidak menyayangkan anaknya Yesus Kristus sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, menebus kita, dihancurkan. Dia menjadi perantara, tergantung di antara bumi dan langit, antara sorga dengan bumi. Dia sebagai perantara untuk mewakili dalam keimamannya. Ya, dia mewakili manusia di hadapan Allah dan juga Allah di hadapan manusia. Itulah Yesus yang luar biasa dalam bentuk keimamannya sebagai pengantara ya, untuk bisa dapat menyelesaikan semua tanggungan, dosa, pelanggaran dan kejahatan kita. Dan dia katakan di sini, kalau Bapa sendiri yang memiliki anak satu-satunya yang tunggal ini menyerahkan untuk kita, bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Cuma makan, minum, pakai, cuma kebutuhan-kebutuhan yang material ini. Saya percaya terlalu gampang bagi Tuhan. Percaya bilang amin. Sedangkan keselamatanmu saja hidup kekal. Dia bisa kirim Yesus untuk dikorbankan, mengganti kamu sebagai tumbal. Apalagi cuma mengurusin hal-hal yang menyangkut tete bengek ya. Hal-hal yang katakanlah yang kecil di mata Tuhan. Hal-hal yang sederhana di mata Tuhan. Pasti dia akan ya menyelesaikannya. Sebab itu di sini hal yang penting membuktikan bahwa Kristus itu di dalam kita dan kita dalam Kristus. Kita punya tugas yang luar biasa. Seperti ya kita harus memperlihatkan kemuliaan Tuhan yang membuktikan bahwa dia ada dalam kita dan kita ada dalam dia. Kalau dia jadi terang, maka kita ada dalam terang. Maka terang itu pasti akan ya masuk dalam hidup kita. Dan ketika orang melihat kita, maka orang bisa melihat kemuliaan dan terang Kristus ada dalam hidup kita. Sebab itu di sini, kalau kita ada dalam dia dan dia ada dalam kita, maka kita harus memperlihatkan kemuliaannya. Dan 1 Petrus 2 ayat 9 ayat yang terakhir dikatakan, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, perhatikan. Terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Haleluya, inilah panggilan terbesar menjadi bangsa terpilih, pribadi terpilih, keluarga terpilih, umat terpilih, imamat yang rajani, membawa keimamatan, menjadi pengantara antara Allah dengan manusia untuk keselamatan umat manusia. Dan dia katakan di sini harus menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang betul-betul berpihak kepada Allah dalam rencana dan keinginannya. Dan kita menjadi milik yang spesial, His own special people, umat kepunyaan Allah sendiri atau umat yang paling spesial di mata Tuhan. Dan kita tugas kita harus memperlihatkan kemuliaan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu membuktikan bahwa Immanuel dalam kita dan kita di dalam Dia, bukan sebaliknya. Kalau Immanuel ada dalam kita, maka hal-hal yang ilahi akan keluar dari hidup kita. Kebenaran, keadilan, terang, itu akan keluar dari hidup kita. Maka kita dulu orang gelap, tapi sekarang kita ada dalam terangnya ajaib. Haleluya. Demikian
yang dapat kami sampaikan. Pelajaran kita pada saat ini, Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami dengan kasih kekal. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu. Kami percaya Engkau tidak pernah gagal dengan rencana-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami semua rencana-Mu Tuhan. Betapa Engkau luar biasa untuk menyertai kami dengan cara-Mu Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami selalu harus memberontak kepada Engkau. Melakukan hal-hal yang membuat akhirnya kami terpisah dari Engkau. Terpisah dari kasih karunia. Terpisah dari pemeliharaan. Terpisah dari semua jaminan-jaminan Tuhan. Tapi sungguh Engkau luar biasa. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau tidak pernah jemu-jemur. Tidak pernah bosan-bosan untuk melakukan terus proyek keselamatan atas kami. Bahkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mengirim Yesus sebagai Immanuel. Untuk ada tengah-tengah kita dan menjadi perantara antara kita dengan Bapa dan Bapa dengan kita. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan firman ini pada setiap kami yang sudah mendengar. Sekemana suara ini bisa terjangkau didengar oleh setiap telinga. Berkati meteraikan firman ini. Bagi kita menjadi pribadi yang betul-betul kuat, beruntung dan bisa menikmati semua janji Tuhan. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat acara pada hari ini. Yaitu pengajaran kebenaran firman Tuhan. Seri pengajaran firman Tuhan yang dilakukan lewat program ini, lewat online ini. Karena Tuhan memberkatinya untuk masa-masa yang akan datang. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap pribadi yang sudah mendengar siaran ini. Buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat tanpa batas atas kami semua. Sehingga kami tidak berkekurangan, berkelimpahan. Halau semua dalam perpindahan, dalam pelompat. Tidak akan makan hasil yang telah diberikan oleh riban kami. Dan kami bisa menikmati dalam pemeliharaan Tuhan. Dan dalam nama, di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Semua rancangan jahat kegelapan dalam roh untuk mendatangkan kecelakaan bahkan maut. Baik kami pribadi maupun juga kepada komunitas kami dimanapun mereka berada. Yang ada di seluruh Indonesia. Biar Tuhan jauhkan semua itu. Baik lewat kecelakaan lalu lintas. Begitu juga Tuhan lewat Tuhan badai angin tofan. Begitu juga lewat Tuhan tangan orang fasik. Lewat COVID-19 virus bakteri kuman terbaring rumah sakit pisau operasi. Dan juga Tuhan lewat hal-hal yang jahat. Kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kepada saudara yang mengalami sakit juga Tuhan sembuhkan. Pulihkan kesehatan mereka, kekuatan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang punya beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami masalah persoalan berikan jalan keluar. Dan kami percaya Kristus jawaban. Tuhan tidak perkekurangan cara dan jalan untuk menyelesaikan pergumulan masalah kami. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya kami menerima berkat Tuhan. Sebab itu dengan iman kami akan mengangkat tangan kami. Dan siap kami menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Biarlah berkat kasih yang besar dari Bapa senantiasa terus menaungi kami sekalian. Kasih karunia dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kami. Dan penyertaan persekutuan Roh Kudusnya menyertai kami. Hari ini seterusnya. Bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.